Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Febrianti dengan NIM 1062367, Prodi Hukum Tata Negara, kelas HTN 4A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS MK Politik Hukum dengan dosen pengampu Ibu Nilam Sukmawati SHMH. Di sini saya akan memaparkan tentang politik hukum. Pengertian politik hukum. Secara sederhana, politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan diberlakukan di suatu negara. Dengan kata lain, politik hukum merupakan suatu strategi atau langkah yang ditempuh oleh negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang untuk membentuk, mengubah, dan menerapkan hukum sesuai dengan tujuan tertentu. Menurut Mahmud MD, politik hukum adalah kebijakan dasar menyelenggarakan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan yang telah dilaksanakan yang bersumber dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat guna mencapai tujuan bernegara. Unsur-unsur politik hukum, ada beberapa unsur penting yang membentuk konsep politik hukum. Di antara lain, yang pertama tentang kebijakan dasar negara, menjadikan landasan awal bagi arah dan isi hukum yang akan dibentuk. Yang kedua, kebijakan perundang-undangan merupakan instrumen untuk mewujudkan kebijakan dasar negara di bidang hukum. Yang ketiga, lembaga pembentukan hukum, badan-badan yang memiliki kewenangan dalam menetapkan dan menerapkan hukum seperti DPR, Presiden, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, nilai-nilai masyarakat sebagai dasar legitimasi terhadap hukum yang dibuat dan diterapkan agar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Selanjutnya, tujuan politik hukum. Politik hukum memiliki beberapa tujuan yang penting dalam suatu negara. Di antara lain, yang pertama, menjamin keadilan sosial. Politik hukum berfungsi untuk mengatur distribusi keadilan dan kesejahteraan di masyarakat, mengarahkan pembentukan hukum nasional agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, serta kondisi masyarakat Indonesia. Yang keempat, menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman. Politik hukum juga bertugas melakukan pembaruan hukum agar tidak tertinggal oleh perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Selanjutnya, ruang lingkup politik hukum. Politik hukum yang dilihat dari dua ruang lingkup, yaitu yang pertama, politik hukum dalam arti sempit. Fokus pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR serta menerapkan dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, politik hukum dengan arti luas, melibatkan segala bentuk kebijakan hukum baik dalam bidang pidana, perdata, tata negara maupun hukum administrasi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya, bentuk politik hukum. Dalam praktiknya, politik hukum terbagi dalam beberapa bentuk. Di antara lain, yang pertama, politik hukum kodifikasi, penyesuaian hukum tertulis yang sistematis seperti Kitab Undang-Undang, KUHP, dan KUHP. Yang kedua, politik hukum deregulasi, penyederhanaan aturan hukum dengan cara penyabutan peraturan yang sudah tidak sesuai lagi. Yang ketiga, politik hukum legislasi, pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur bidang kehidupan masyarakat. Yang keempat, politik hukum reformasi, upaya perubahan untuk secara penyeluruh agar sesuai dengan tuntunan reformasi dan demokrasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi politik hukum.
Yang pertama, ideologi negara. Seperti Indonesia yang berlandaskan Pancasila, maka hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya, kondisi sosial dan budaya masyarakat. Nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat menjadi bahan pertimbangan dan merumuskan hukum. Yang ketiga, tekanan politik dan ekonomi. Situasi politik dan kebutuhan ekonomi dapat mempengaruhi arah kebijakan hukum sesuai suatu negara. Yang keempat, perkembangan hukum internasional. Globalisasi dan hubungan antar bangsa menuntut adanya harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional. Ada beberapa contoh politik hukum di Indonesia. Yang pertama, politik hukum Orde Baru. Lebih bersifat sentralistik, otoriter, dan hukum dijadikan alat kekuasaan pemerintah untuk distabilitas nasional. Yang kedua, politik hukum era reformasi. Lebih demokrasi, membuka ruang partisipasi masyarakat, serta menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, perkembangan undang-undang anti korupsi sebagai bentuk politik hukum untuk memberantas korupsi. Yang keempat, revisi KUHP nasional, upaya membentukkan KUHP baru yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Selanjutnya, kedudukan politik hukum dan sistem ketatanegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, politik hukum memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi pedoman dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan sistem peradilan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum. Politik hukum menentukan arah pembangunan hukum nasional yang sejalan dengan cita-cita proklamasi 1945 dan tujuan negara sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Tantangan politik hukum di Indonesia. Indonesia menghadapi beberapa tantangan pelaksanaan politik hukum, di antara lain yang pertama, dualisme sistem hukum antara hukum warisan kolonial dan hukum nasional yang belum sepenuhnya harmonis. Yang kedua, keterbatasan SDM, hukum, jumlah dan kualitas aparatur penegak hukum yang belum merata. Yang ketiga, korupsi dan invensi politik, masih adanya praktik korupsi dan tekanan politik dalam proses penegakan hukum. Yang keempat, belum optimalnya partisipasi publik. Masyarakat seringkali tidak dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan hukum. Dapat kita simpulkan bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, isi, dan bentuk hukum yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, politik hukum harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta memperhatikan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan politik hukum sangat tergantung pada kemampuan negara dalam melaraskan hukum dengan nilai-nilai masyarakat, perkembangan zaman, serta menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.